Heho Pop gengs, beberapa waktu lalu video tentang rumah perbatasan Malaysia dan Indonesia sempat viral di TikTok dan menghebohkan netizen. Memang unik sih, ruang tamunya ada di bagian Indonesia, sedangkan dapurnya berada di Malaysia. Ngomongin soal perbatasan Indonesia dengan negara lain, di penghujung tahun 2021 lalu, saat meresmikan pos lintas batas negara alias PLBN Terpadu Sota, Presiden Jokowi sempat menyampaikan dengan tegas bahwa kawasan perbatasan harus terus dibangun karena merupakan representasi wajah bangsa Indonesia yang semakin maju. Makanya, ia memerintahkan untuk membangun kembali PLBN yang ada di berbagai penjuru tanah air. Yuk deh, kita jalan-jalan melihatnya satu persatu. Yang pertama ada pos lintas batas negara Entikong yang berada di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. PLBN ini adalah pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Tak heran jika dulunya bangunan PLBN ini sempat diledek Malaysia karena bentuknya yang lusuh. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya mirip dengan kandang ayam. Namun, setelah dilakukan renovasi yang rampung pada tahun 2016 lalu, hasilnya sangatlah mengagumkan dan jadi kebanggaan baru. Bahkan kini PLBN Entikong ini jadi terlihat jauh lebih megah dari pintu perbatasan Malaysia di TBD Sarawak. Ya memang pantas, tampilannya lebih cantik sih. Soalnya perombakan bangunan di PLBN Entikong ini menghabiskan dana proyek sebesar 152,49 miliar rupiah. Kini PLBN Entikong menjadi bangunan yang berfungsi sebagai gerbang keluar masuknya masyarakat dari Indonesia ke negara tetangga. Ataupun sebaliknya dengan akses jalan yang nyaman dan selalu dirindukan. Karena dibangun dengan perpaduan bentuk bangunan modern dengan ornamen-ornamen khas Kalimantan dan suasananya jadi mirip dengan bandara. Plus, ada satu spot yang paling diburu pengunjung jika ada di tempat ini, yaitu Tugu Pancasila. Ada yang udah pernah kesini nggak? Selain Entikong, ada juga PLBN Aruk yang menjadi wajah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan bangunan yang tampak megah dan bisa dibilang lengkap. Mulai dari gedung pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina hewan, wisma, gereja dan masjid, pasar, serta lahan parkir. Di sana juga ada rest area yang diberi nama Aruk Pasar Modern sebagai food court dan pusat oleh-oleh. PLBN Aruk ini berada di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan pertama kali diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di tanggal 17 Maret 2017 lalu. Yang artinya sudah 3 tahun PLBN Aruk ini berperan dalam menggerakkan perputaran ekonomi warga dua negara ini, yakni Malaysia dan Indonesia. Berbeda dengan PLBN Nanga Badau yang juga sebagai perbatasan Malaysia dan Indonesia. Hanya saja letaknya di tempat berbeda, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Memang kelihatannya bangunan baru PLBN Badau ini modern dan megah. Tapi ternyata ada sebuah bangunan yang kondisinya seperti ungkapan hidup segan, mati tak mau. Sejak tahun 2017 hingga 2020, menurut pantauan detik.com, kondisinya masih sama. Bangunan itu adalah Tugu Kedaulatan Republik Indonesia yang bisa ditemukan di sebelah kiri saat akan memasuki gerbang PLBN. Catnya mengelupas, kolamnya tak berair, rumput dan ilalang dibiarkan meninggi. Dan jelas kelihatan sudah lama tidak dibersihkan. Kalau kondisinya sekarang masih seperti ini, sayang sekali ya. Soalnya ini adalah salah satu ikon kebanggaan warga setempat. Selanjutnya, mari kita menuju perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang berada di Nusa Tenggara Timur. Di sini, ada 3 pos lintas batas negara, yaitu Mota Ain, Mota Masin, dan Wini. PLBN Mota Ain berada di Kabupaten Belu, NTT, dan proses pembangunannya telah berlangsung sejak tahun 2015 lalu. Sebelumnya PLBN ini hanya seperti rumah biasa dengan tiang bendera di halaman depan. Namun kini, rumah itu disulap menjadi bangunan megah dengan mengadopsi bentuk atap rumah tradisional dari masyarakat Belu, yaitu rumah mata besi. Gerbang utama PLBN ini juga sudah menggunakan sistem elektrik. Teknologi ini membuat petugas jadi lebih mudah untuk membuka dan menutup gerbang. Tak hanya itu, jalan raya dari PLBN Mota Ain menuju ibu kota kabupaten kini sudah bagus dan mulus.
Makanya, saat ini PLBN Mota Ain tak hanya berfungsi sebagai pos lintas batas, tapi sekaligus menjadi destinasi wisata baru. Lalu ada PLBN Motamasin yang terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017. Bukan hanya menjadi ikon Kabupaten Malaka, namun kini PLBN Motamasin juga benar-benar membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sama halnya dengan PLBN Wini yang kini menjadi tren wisata. PLBN Wini atau Pos Lintas Batas Negara Wini ini terletak di Desa Humusuce, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Menjadi daya tarik wisatawan karena dalam perjalanan ke sana, kamu akan disuguhi pemandangan yang indah. Saat proses pembangunannya, PLBN Wini ini menghabiskan biaya sebesar 130 miliar rupiah. Tak heran jika hasilnya menarik ya. Dan patung Garuda Pancasila dengan tulisan Wini Indonesia inilah yang paling menjadi incaran pengunjung untuk berfoto-foto. Sekarang kita pindah ke Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sota yang berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Pembangunan PLBN Sota Merauke yang menelan anggaran sebesar 103,6 miliar rupiah ini mulai dilaksanakan pada Maret 2019 dan baru selesai dikembangkan pada tahun 2020. Kemudian baru diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 3 Oktober 2021 lalu, dan dalam pidato peresmiannya, ia mengatakan bahwa kawasan perbatasan adalah beranda terdepan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang tentunya membanggakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari yang awalnya seperti ini, beberapa tahun kemudian, PLBN ini pun berubah menjadi seperti ini. Dan diharapkan akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru agar bisa mensejahterakan masyarakat di Papua. Dan saat ini masih ada beberapa PLBN yang masih dalam tahap pembangunan dan dinanti untuk memberi kejutan. Soalnya tak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan sebesar 2,27 triliun rupiah. Tentu saja, itu sebagian dari hasil pajak kita. Jadi harus memuaskan juga dong. Ya, walaupun sebenarnya udah mulai lewat dari target rampung tahun 2021 lalu. Tapi mari kita tunggu saja. PLBN yang masih dalam tahap pembangunan itu mulai dari PLBN Serasan di Kepulauan Riau, PLBN Jagoy Babang, dan Sekelik di Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang, Long Midang, dan Seipancang di Kalimantan Utara. Selain itu, masih ada PLBN lainnya yang juga masih dalam tahap pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu PLBN Labang, PLBN Napan, serta PLBN Oepoli. Juga ada PLBN Yetetkun yang baru dibangun di Provinsi Papua.